Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan serta kepada teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Ekanita Priyadi, Mila Perwita Arumsari, dan Sinta Nafita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat dengan judul Peran Generasi Muda dalam Memerangi Narkoba. Seperti yang kita ketahui, generasi muda merupakan penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Namun, di balik potensi yang besar tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan yang paling serius adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan seseorang, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan, mengganggu hubungan dengan keluarga, menurunkan prestasi, bahkan meningkatkan angka kriminalitas. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi generasi muda. Pada infografis ini dijelaskan bahwa generasi muda memiliki kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba. Hal tersebut dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri, kemudian mengajak keluarga, teman, dan masyarakat untuk bersama-sama menolak penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, mari kita lihat fakta penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2023 yang dilakukan oleh BNN, terdapat sekitar 3,33 juta orang yang menjadi penyalahguna narkoba di Indonesia. Yang lebih memprihatinkan lagi, sekitar 70% penyalahguna berada pada usia 15-35 tahun, yaitu usia produktif yang seharusnya digunakan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan membangun masa depan. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, jumlah penyalahguna dapat terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, generasi muda perlu menjadi bagian dari solusi, bukan justru menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai peran generasi muda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Setelah mengetahui fakta mengenai penyalahgunaan narkoba, sekarang kita akan membahas apa saja peran yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam memerangi narkoba. Peran pertama adalah menjadi agen perubahan, yang artinya generasi muda dapat memberikan contoh yang baik sekaligus menyebarkan informasi mengenai bahaya narkoba kepada teman, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Edukasi yang benar sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Peran yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, kita perlu membangun lingkungan yang sehat, kreatif, dan saling mendukung. Misalnya, dengan mengikuti organisasi, kegiatan sosial, olahraga, ataupun kegiatan kampus yang bermanfaat sehingga terhindar dari pergaulan yang negatif. Peran ketiga adalah berani menolak dan melaporkan. Jika ada seseorang yang mengajak menggunakan narkoba, kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak. Selain itu, apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkoba, kita juga dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar tidak semakin banyak korban. Peran berikutnya adalah mengembangkan potensi diri, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, mengikuti pelatihan, mengembangkan hobi, berwirausaha, maupun berolahraga. Kita dapat membantu fokus pada pencapaian prestasi sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Lalu, mengapa kita harus peduli terhadap masalah narkoba? Pertama, karena dengan menjauhi narkoba, kita dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dari berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya. Kedua, kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak berbagai organ tubuh serta memengaruhi kondisi psikologis seseorang. Ketiga, kita dapat meraih cita-cita dan masa depan yang cerah. Banyak orang kehilangan kesempatan belajar, bekerja, bahkan kehilangan keluarga akibat penyalahgunaan dari narkoba. Dan yang terakhir, kita ikut berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih kuat, sehat, dan bermartabat karena kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya.
Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai hasil survei serta tindakan nyata yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Pada bagian terakhir infografis ini terdapat hasil survei peran pemuda dalam gerakan anti narkoba tahun 2024. Berdasarkan survei tersebut, diketahui bahwa 47% pemuda itu sudah aktif mengikuti kegiatan anti narkoba, sedangkan 29% hanya sesekali terlibat, dan masih ada 24% yang belum pernah mengikuti kegiatan anti narkoba sama sekali. Kemudian mengenai media edukasi yang dianggap paling efektif, sebanyak 40% responden itu memilih media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda. Selanjutnya, 30% responden itu memilih seminar dan talk show. 15% memilih pendidikan di sekolah atau kampus, dan 10% memilih media lainnya. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya narkoba itu perlu dilakukan melalui berbagai media, agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Dari survei tersebut juga diketahui bahwa 82% pemuda itu menyatakan sangat menolak penyalahgunaan narkoba, sedangkan 12% itu bersikap netral, dan 6% masih ragu. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda itu memiliki sikap yang positif terhadap upaya pemberantasan narkoba. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Pertama, meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan kampanye positif dan mengajak masyarakat menjauhi narkoba. Selanjutnya yang ketiga, mendukung teman atau orang di sekitar kita yang beresiko akan terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba agar kembali ke lingkungan yang lebih sehat. Kemudian yang keempat itu melaporkan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba itu kepada pihak yang berwenang apabila menemukannya. Dan yang terakhir, menjadi teladan dengan menerapkan pola hidup sehat, berprestasi, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Dengan keberanian untuk mengatakan tidak terhadap narkoba, kita telah ikut menjaga masa depan diri sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia. Mari bersama-sama menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berprestasi tanpa narkoba. Ayo bersatu bersuara dan beraksi. Tolak narkoba, pilih masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.